Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Solihah? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bapak minta, Bapak biasanya apa? Ustadz ya? Ya Ustadz. Ustadz minta kalian salah satu pimpin doa. Biasanya siapa yang pimpin doa? Oh, Zahra. Silakan Zahra, pimpin doa Zahra. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani hafadha. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah kita sudah mengawali dengan berdoa bersama. Semoga Allah mudahkan apa yang kita laksanakan dan Allah catat sebagai amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Karena sesungguhnya setiap kegiatan yang kita laksanakan, asal itu kebaikan, kita awali dengan doa, insya Allah akan bernilai pahala, bernilai ibadah. Tapi kalau tidak diawali dengan doa, ya hanya kegiatan duniawi saja seperti itu. Tapi jangan salah ya, nanti pas mau melakukan perbuatan yang tidak baik terus berdoa. Kalau mau perbuatan yang tidak baik maka diawali dengan istighfar, lalu di cancel ya, tidak jadi ya. Jadi jangan dilaksanakan seperti itu. Kemudian Ustadz ingin mengecek kehadiran kalian, siapa saja yang hadir. Ini jumlahnya 17. Pertama, Alia Putri Sabila hadir, Amelia Yunda Safira, Erina Alfianti, alhamdulillah hari ini berarti hadir semuanya ya, sehat walafiat semuanya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini saya cek sudah rapi. Rapi semua kan? Rapi ya, alhamdulillah rapi. Ya ini bagus ini, mantap ini. Setiap kali pelajaran harus selalu rapi. Kemudian, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin bertanya, pekan sebelumnya pembahasan kita apa ya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Struktur pidato persuasif. Ya, pekan lalu kita membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Ada yang masih ingat? Struktur pidato persuasif itu ada apa saja? Ya, yang belakang. Pembukaan, isi dan penutup. Ada yang lain? Tidak ada ya. Itu bagian struktur teks pidato persuasif. Kita lihat dengan, ini dia. Nah hari ini, insya Allah kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kalau sebelumnya kita bahas di pidato persuasif itu strukturnya, kalau sekarang kita bahas ke ciri kebahasaan pidato persuasifnya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, penting tidak penting. Apakah keterampilan berbicara di depan umum itu penting dikuasai? Penting, karena kita ini makhluk sosial ya. Kalau tidak bisa berbicara di depan umum, tentunya akan susah menyampaikan
pendapat, informasi atau segala hal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, ya benar. Kita lanjut. Kalau sudah tahu kepentingannya, ini dia kompetensi yang kita akan capai. 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan, pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Nah, kemudian kita fokus di indikator 3.4.3 dan 3.4.4, yaitu menguraikan ciri kebahasaannya, kemudian nanti menyimpulkan ciri kebahasaan pidato persuasifnya. Oke, tujuan pembelajaran. Kalau yang pertemuan pertama yang kemarin, tujuannya kan itu ya. Nah, sekarang kita fokus di tujuan yang ini nih. Nah, yang kedua. Setelah membaca teks pidato persuasif, peserta didik mampu menguraikan ciri kebahasaannya. Kemudian mampu menguraikan ciri kebahasaannya pidato secara tepat. Kita lanjut ya. Oke, manfaatnya apa saja? Pertama, siswa mampu menyusun teks pidato persuasif dengan struktur yang lengkap dan kebahasaan yang tepat. Kalau kemarin kita belajar ke strukturnya, sekarang ke ciri kebahasaannya. Jadi nanti perpaduan yang lengkap. Kemudian siswa dapat menyampaikan ajakan dengan pendekatan yang tepat seperti itu. Karena kalau kita menguasai bahasanya pas, insya Allah orang yang kita akan ajak lebih mudah menerima. Alurnya ini ngapain? Nanti menyaksikan pidato, membaca teks pidato persuasif, kemudian menentukan menentukan cirinya ya. Kalau kemarin kan strukturnya, hari ini menentukan cirinya. Kemudian kita akan diskusi. Setelah itu presentasi. Nanti presentasinya bergantian. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penuntut. Setelah kalian saksikan pidato tadi, kita akan membagikan teksnya. Jadi kalau tadi videonya, sekarang kita bagikan teksnya. Minta bantuan diberikan ke belakang. 3, 1, 2, 3. Oke. Ini pidatonya siapa yang ada yang tahu? Siapa? Bung Tomo. Siapakah beliau? Ya, pahlawan Indonesia. Jadi itu pidato beliau ketika tentara Inggris ya datang ke Indonesia kembali untuk meminta Indonesia menyerah. Inilah salah satu pidato beliau yang pada saat itu membakar semangat pejuang di Surabaya, bahkan di Indonesia itu tidak tetap menyerah dengan keadaan pada waktu itu. Silakan dibaca, waktu kalian sekitar 3 menit. Saat beri waktu 3 menit, nanti kita akan coba cari ciri kebahasaannya ya. Sudah? Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan yang bisa menjawab nanti langsung angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apakah pidato tadi berisi ajakan atau hanya menyampaikan informasi? Ada yang mana? Ya. Silakan dijawab. Apakah berisi ajakan atau hanya informasi saja? Ajakan. Berisi? Ajakan. Ajakan. Oke, lanjut nomor 2. Mengapa pidato tersebut dikatakan berisi ajakan? Oke, kamu. Karena isinya melawan penjajah. Isinya mengajak melawan penjajah. Oke, lanjut. Apa saja ajakan yang terdapat pada pidato tersebut? Apa? Ada yang tahu? Lanjut, kata kerja sudah. Oke, lanjut. Kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Apa itu persuasif? Ada yang bisa menjawab? Mana dulu nih, ada Aura dia ya, Aura. Berusaha nanti. Oke.
Kalimat persuasif merupakan kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Oke, mengajak orang melakukan sesuatu. Contoh di situ dia ngajak apa di situ tuh? Kalau di depan itu. Ayo terapkan prinsip hidup bersih agar kita semua selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Oke. Oke, cukup ya. Kita sekarang lanjut ke berkelompok. Silakan, kita akan berkelompok. Kelompok 1 ini langsung pindah saja ya. Jadi kalau ini kelompok 1 di sini, satukan mejanya. Kelompok 2 di sini, satukan mejanya. Kelompok 3 di belakang sana, satukan mejanya. Kemudian yang belakang juga sama seperti itu. Ya. Ya di situ. Semuanya gini atau per ininya aja? Katanya saja. aja. Nah, yang penting kamu tahu di mana posisinya. Nanti kalau ada yang bertanya, kamu tinggal jelaskan di situ paragraf berapa, apa kalimatnya. Seperti itu. Kalau Misal gini, pendidikan bahasa dimaksudkan sebagai keterampilan berbahasa. Pendidikan, iya. Masuk berarti yang diambil pendidikannya aja toh. Diambil pendidikannya aja sekali. Nggak usah kalimat. Gak apa-apa. Iya, yang penting kamu tahu di kosakata itu di kalimat mana. Oke, perwakilan silakan ke depan di daerah sini presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pidato persuasif. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang isinya sebuah ajakan kepada para pendengarnya. Oke, lanjut. Pidato persuasif mempunyai ciri kebahasaan, salah satunya penggunaan kalimat aktif. Lanjut, biar nggak ganti. Contoh penggunaan kalimat aktif. Menggunakan. Lanjut. Contoh kalimatnya, kita sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad silam. Oke, lanjut. Ada di paragraf kedua. Oke, lanjut. Dan selanjutnya ada mempelajari. Contoh kalimatnya adalah mereka bukan hanya mempelajari bahasa Indonesia, melainkan juga bahasa daerah. Ada di paragraf ke-11. Oke, lanjut. Yang terakhir ada dan berkomunikasi. Suaranya kurang lantang dikit, Mbak. Dilantangin dikit, Mbak, suaranya. Yang terakhir ada berkomunikasi. Oke, berkomunikasi. Terdapat di paragraf 12, para siswa akan mampu berkomunikasi secara cerdas serta mempunyai daya kritis melalui kegiatan membaca dan menulis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Lanjut. Mau berapa ini? Nah, tepuk tangannya meriah. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa presentasi tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan coba merefleksi kembali ya. Tadi, apa yang membuat kamu tertarik pada pembelajaran tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Seru. Serunya di mana gitu? Oh, diskusinya. Oke, apalagi? Cukup. Lanjut. Kemudian,
Apa tantangan yang kamu jumpai pada pembelajaran tadi? Apa tantangannya? Mencari kalimat pidato, ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Kemudian pada saat melakukan apa kalian merasa paling bagus tadi? Oh, presentasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Presentasi merasa paling bagus. Alhamdulillah. Berarti itu PD-nya luar biasa sudah. Kita lanjut. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan menulis teks pidato persuasif. Kalau hari ini kita membahas ciri kebahasaannya, kemudian tadi dengan segala macam dinamikanya. Pekan sebelumnya kita membahas apa? Struktur, oke. Nah, pekan berikutnya kita akan menulis teks pidato. Persiapan di pertemuan berikutnya menulis teks pidato. Wallahu alam, terima kasih. Ada khilaf mau dimaafkan. Saya minta dan tersatu di antara kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Semoga Allah melindungi kita dalam perjalanan pulang dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Oke, amin. Silakan mimpin doa salah satu saja. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Baca doa setelah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya ada khilaf mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan persiapan pulang. Boleh. Hati-hati di jalan ya. Ada mobil. Ya, dibiarkan saja mobilnya. Sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua kalian ya. Oh iya, dikumpulkan. Oh, yang tadi dikumpulkan ya, kelupaan kan saya. Iya, hanya yang LKPD-nya saja. LKPD sama pidato ininya teksnya. Iya,